bisa di tempat ini? Sudah berapa lama saya dikurung di tempat ini seperti binatang? Apakah saya binatang? 4 dinding di ruangan ini. Hanya ada satu jendela di atas sana. Dinding yang tebal. Tidak ada perabotan. Hanya tikar yang menemani saya. Tidak ada bantal dan selimut. Saya tahu. Saya tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Saya tidak mungkin bisa keluar dari ruangan ini. Kecuali jika ada lampu sisa. Jangan pergi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apakah saya sudah tidak menarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa bedak dan ginju. Memang benar, penyiksaan ini membuat wajah saya tak cantik lagi. Jika di sini ada kaca, mungkin saya bisa mengaca seberapa buruk wajah saya sekarang. Basi dan tak sedap dipandang. Menjijikkan, bukan? Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin, kan? Kamu bukan menikahi wajah saya, kan? Kalau benar begitu, Mudasir, tolong saya. Keluarkan saya dari siksaan ini. Kita pulang bersama-sama ke kampung. Tidak usah lapor polisi. Tidak usah lapor ke Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntung mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan, presiden mereka peduli dengan nasib para tenaga kerjanya. Kita, jika banyak uang, kita diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi, jika kita tidak punya uang, kita ditindas habis dan diabaikan. Memang seperti itu kenyataannya, Mudasir. Kita hanya binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan, agar mereka terlihat bekerja di mata atasan dan memiliki kesetia kawanan dalam sesama warga negara. Sudahlah, Mudasir. Bicara penanganan terhadap para TKW seperti saya ini bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi kita karena kenyataan tidak diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan mereka kotor dan membuang-buang energi. Pantas saja. Tidak mungkin bisa menangkan perkara. Sebelum menang saja mereka sudah kalah. Selanjutnya, kita sebagai korban yang dikorbankan. Mudasir, kemarilah Mudasir, jangan di pojok sana. Di tempat itulah aku buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC, Mudasir. Entahlah sebelumnya tempat ini dipakai untuk apa. Aku tidak bisa bercerita kepadamu, Mudasir. Aku tidak bisa berkirim surat. Aku tidak punya ballpoint, kertas, amplop, dan perangko. Aku tidak bisa bercerita dan mengirim surat kepadamu, Mudasir.
Aku berteriak menangis, bertanya, apakah salah saya? Mereka hanya berteriak dan memukuli saya. Saya bertanya, apakah salah saya? Mereka menjawab, kamu indon bangsat, bajingan, maling, pencuri, tidak tahu diri. Berkali-kali mereka berteriak seperti itu, menyebut saya indon bangsat, bajingan, maling, pencuri. Tapi saya tidak seperti yang mereka katakan. Pengadilan tidak bisa memproses dan memberikan saya keadilan, Mudasir. Saya berujung di ruangan ini, di tempat ini, di penjara ini, dan disiksa setiap harinya. Sudah berapa lama saya di sini? Mana bisa saya bertahan? Dalam sehari, saya hanya diberi 1 kali makan. Diberi minum, hanya pada botol yang bocor. Makan dan minuman pun dalam piring dan botol yang sangat kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa pernah membayangkan bagaimana saya selama ini. Saya pantas dipanggil bajingan, saya lebih pantas dipanggil anjing. Saya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya manusia. Hukum sudah tidak berdaya lagi dalam hal ini. Mereka pilih kasih. Saya yang datang ke sini hanya mencuri, hanya untuk mencuri uang mereka. Mana mungkin mereka percaya kepada saya. Mereka hanya percaya kepada sesamanya, kepada sebangsanya, dan yang kaya. Bukan seperti saya ini, yang dikatakan anjing. Tapi Mudasir, saya memiliki upah karena saya bekerja di sini, bukan sebagai pemalas. Sebelum subuh, saya bangun, menyapu, mengepel, memasak, dan membersihkan taman. Pekerjaan selesai sekitar jam 9 malam. Itu pun tidak begitu setiap hari. Kadang saya harus memasak tengah malam jika ada tamu yang menginginkan makan malam. Pada bulan ke-13, majikan lelaki saya memasuki kamar saya dalam keadaan mabuk. Pukul 11. Nyonya dan anak-anak pergi ke tempat famili di luar kota. Dan saya di rumah sebesar ini. Hanya ada kami berdua. Dia membuka pintu dan masuk, lalu duduk di tepi ranjang. Saya takut. Saya langsung duduk di kepala ranjang. Saya ketakutan. Saya bertanya-tanya, mengapa dia masuk ke kamar saya? Tapi saya takut. Akhirnya saya diam. Kemudian dia berbaring. Dia berbaring dan mengisyaratkan kepada saya untuk berbaring di sampingnya. Tapi saya tidak mau. Saya menggeleng. Kemudian dia menatap saya dengan kejam dan mengisyaratkan lagi untuk berbaring di sampingnya. Tapi tetap saya tidak mau. Kemudian dia berdiri. Saya sudah memikirkan jika dia mau mencengkeram saya akan menghajarnya. Tapi dia berjalan ke pintu dengan melihat saya kejam. Kemudian dia keluar. Pada bulan ke-16, itulah nasib saya ditentukan. Anak majikan saya yang laki-laki mengeluhkan kehilangan uang, begitu juga dengan anak perempuannya. Lalu, majikan lelaki saya juga mengeluh kehilangan uang yang jumlahnya sangat banyak. Saya dijadikan kambing hitam, saya dituduh dan menanggung akibat.
Ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Ada apa dengan mereka? Bangsa yang sekarang ini banyak menampung pekerja dari Indonesia. Dulu memang benar mereka saudara serumpun, saling menghormati dan menjaga sopan santun. Mereka pun banyak belajar dari kita. Mereka juga banyak mengambil cendekiawan untuk mengajari mahasiswanya. Tentu dengan iming-iming gaji yang besar. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur ya Tuhan, saya selamat dari malam itu. Ya, benar. Malam pada saat saya mau diperkosa oleh majikan laki saya. Kemudian saya menutup pintu kamar dan menangis hingga subuh. Mudasir, saya baru sadar. Mungkin itu satu-satunya kesalahan saya. Saya menolak hajat majikan saya. Sehingga saya dipukuli, saya disiksa. Tapi memang benar, penyiksaan ini tidak berlangsung. Maksud saya, ketika bulan 15, saat itulah majikan saya yang laki-laki mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang mau dituduh? Saya yang dituduh sebagai pencuri. Dan di saat itulah Nyonya mulai memukuli saya. Dan juga anak laki-lakinya kadang memukuli saya. Jelas, saya tak sudi mengaku saya sebagai pencuri, karena memang saya tidak pernah mencuri. Saya rajin sembahyang, saya selalu ingat neraka dan surga. Dan saya percaya akan adanya hukum sebab akibat. Saya disiksa, saya dipukuli dengan setrika panas, karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Saya dipukuli, diseret, dan dimasukkan di ruangan ini. Penyiksaan ini benar kenyataannya. Saya mengalaminya. Sukses yang bertubi-tubi membuat mereka lebih percaya diri. Melahirkan orang pintar, handal dalam diplomat, dan disegani berkesabaran. Tapi mereka sadar tidak memiliki kesenian asli dari negara mereka. Semuanya bersumber dari negara tetangga, Indonesia. Mereka dengan uang mulai mengangkut para seniman. Tugasnya untuk menciptakan kesenian agar dianggap sebagai kesenian asli dari negara mereka. Mereka percaya itu semua milik mereka. Bisa disebut mereka itu orang kaya baru yang yakin bisa memiliki segalanya. Tulang pukang, mereka membeli apa saja. Pada tempo yang pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Mereka tidak perlu lagi belajar kepada negara kita. Mereka menjadi bangsa yang lebih maju, menanam modal di mana-mana, menerima modal jenis asing juga. Mereka mendatangkan pekerja dari asing karena memang dibutuhkan. Pekerjaan keras tidak mereka lakukan lagi. Para pekerja asing dan imigran yang mengerjakan itu. Mereka hanya fokus dengan bisnisnya dan juga politiknya. Jika saja perkara ini berhenti sampai masalah curi-mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan seperti ini. Tetapi
Mentalitas orang kaya baru itu hampir meracuni setiap orang di negeri ini. Mereka menganggap dengan uang bisa membeli apa saja. Dengan uang mereka bisa menyiksa apa saja. Para pekerjanya dianggap sebagai budak. Dan jika para pekerjanya tidak menuruti keinginan hajatnya, maka akan disiksa. Hukum tidak lagi mereka takuti. Bukannya uang bisa membungkam hukum? Di zaman yang modern ini, mereka bisa membeli apa saja. Mereka bisa menyiksa siapa saja. Mereka menganggap bahwa diri mereka sebagai penguasa Romawi memiliki ribuan budak. Dan mereka mempercayai bahwa mereka berhak menyiksa dan membunuh para pekerjanya. Kenapa kamu, Mudasir? Kamu tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci, Mudasir. Tidak ada laki-laki yang berani menyentuh saya. Jika itu terjadi, saya akan membunuh orang dan bunuh diri. Saya menjaga kesucian ini, dan kamulah laki-laki satunya bagi saya. Saya sesuci Dewi Sinta. Kamu jangan seperti Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya akan tetap setia, dan sampai kapanpun saya akan menjaga kesetiaan itu. Percayalah kamu kepada saya, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kamu, Mudasir. Nyata atau tidak nyata tidak penting. Saya membutuhkan kehadiranmu. Hanya kamu harapan. Saya tahu kamu pasti marah ketika saya pergi setelah kita menikah 3 bulan. Itu memang rencana saya, agar kita bisa hidup layak dan tidak sengsara. Jika saya pergi dan bekerja di Jakarta, apakah saya bisa mendapatkan gaji yang sebesar ini? Di negeri ini, saya bisa mendapatkan gaji 5 kali lebih banyak daripada kerja di Jakarta. Menggiurkan, bukan? Iya, betul, menggiurkan, tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi saya perempuan yang masih muda. Saya yang kamu dulu bilang cantik, menarik, saya tahu. Saya sudah memperhitungkan resikonya. Saya tidak akan tergoda dengan ajaran agama, nasihat orang tua, dan yang paling penting, ikatan pernikahan kita. Saya akan menjaganya dan saya tidak akan tergoda. Mudasir, bagaimana Mak dan Bapak? Apakah sehat-sehat? Bagaimana dengan encok Bapak? Saya dulu pernah kirim uang dan jumlahnya juga sangat besar. Bisa untuk membelikan obat asli untuk encok Bapak. Bukan obat eceran yang ada di kios rokok. Oh iya? Dengan Mak, asmanya apakah sering kambuh? Kamu masih ingat? Saya dulu pernah kirimkan obat hisap. Itu sangat bermanfaat jika asma emak kambuh. Sebenarnya uang yang saya kirim juga cukup
untuk memberikan obat, tablet-tablet yang asli dari dokter, bukan yang eceran. Percayalah, asmanya pasti akan sembuh. Yes. Tapi saya sudah lelah. Saya sudah lelah berteriak minta tolong. Sudah berapa ratus kali saya meminta tolong. Tapi tidak ada yang mau menolong saya. Tidak ada yang datang menolong saya. Apakah saya telah dilupakan? Apakah semua orang tidak ada yang merasa kehilangan saya? Hilang 1-2 hari memang biasa, tapi sebulan. Bukankah itu seharusnya bisa membuat orang-orang curiga? Apakah telah ada pembunuhan? Ya, pembunuhan. Saya bukan dibunuh fisiknya, tapi saya dibunuh mental dan pembunuhan politik ini terjadi. Berkali-kali dijadikan seperti binatang yang tidak mempunyai wibawa. Mengapa? Agar percaya diri kita hilang. Kita dipaksa hanya merasa sebagai bangsa pelayan, sebagai bangsa pembantu rumah tangga. Karena keadaan kita yang lebih miskin dan kacau, sedangkan negeri jiran yang lebih kaya raya, kita sering dilecehkan, tapi kita hanya diam, tidak membela diri. Tolong, 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 tapi jangan tolong saya. Tolong kita semuanya.